Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan mengulas alur cerita film yang diangkat dari game yang cukup terkenal dan kalian pasti sudah pada tahu. Ya, benar sekali, film ini berjudul Mortal Kombat yang rilis pada tahun 1995 silam. Ini adalah film pertama adaptasi game Mortal Kombat yang cukup memberi sedikit gambaran akan apa itu Mortal Kombat bagi yang belum paham akan maksud dari game tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan adegan mimpi buruk seorang yang bernama Liu Kang akan kematian adik kandungnya yang bernama Shen. Dia dibunuh oleh Shang Tsung, seorang penyihir dari Outworld yang ingin menguasai bumi. Liu Kang mendapati surat yang dikirim oleh kakeknya mengabarkan kematian adiknya dan menyuruh Liu untuk pulang ke tempat asalnya. Lalu berpindah ke Hong Kong. Terlihat seorang perwira yang bernama Sonya sedang memburu penjahat yang telah membunuh rekannya. Ternyata Sonya sudah ditunggu oleh sang penjahat yang bernama Kano. Kano menunggu Sonya bersama seseorang lainnya yang ternyata itu adalah Shang Tsung. Dan Shang Tsung berniat membawa Sonya masuk ke dalam turnamen Mortal Kombat dengan Kano sebagai umpannya. Lalu Sonya mengincar Kano dan akan mengejarnya kemanapun dia pergi. Lalu berpindah ke Los Angeles. Terlihat seorang aktor laga yang bernama Johnny Cage yang juga mantan atlet bela diri terlihat kesal karena pemberitaan di media yang mengatakan kalau Johnny adalah seorang penipu. Mereka menuduh aksi laga yang ditampilkan adalah bantuan stuntman. Hey, mister, you're in my chair. Di sela-sela syuting, Johnny yang ditemui oleh guru bela dirinya dahulu yang bernama Master Boyd. Master Boyd mengatakan kalau Johnny adalah salah satu petarung terbaik dunia. Boyd bisa membuktikan kepada dunia dengan cara menyuruh Johnny mengikuti turnamen bela diri yang dilangsungkan sekali dalam setiap generasi. Semua petarung terbaik diundang di sana. Jika Johnny berhasil memenangkan turnamen itu, ia akan mendapatkan suatu kehormatan dan mereka akan memberitahu dunia kalau Johnny benar-benar petarung yang hebat. Lalu, Boyd menyuruh Johnny menuju dermaga Hong Kong besok. Akan ada kapal yang menjemputnya di sana. Lalu, tiba-tiba ternyata Master Boyd yang menemui Johnny adalah Shang Tsung yang menyamar. Liu Kang akhirnya pulang ke tempat asalnya. Liu menemui kakeknya yang kemudian menunjukkan tempat kejadian perkara kematian adiknya. Liu menceritakan di dalam mimpinya, dia melihat sosok Shang Tsung yang telah membunuh adiknya. Liu berniat mengikuti turnamen Mortal Kombat untuk balas dendam. Namun, para ketua kuil menyayangkan niat Liu. Mengikuti turnamen bukan untuk menyelamatkan bumi, namun dengan alasan yang tidak baik, yaitu balas dendam. Di tengah perdebatan, datanglah sosok yang bernama Raiden. Raiden mengatakan untuk mengikuti Mortal Kombat membutuhkan tanggung jawab yang besar dan bukan untuk sekedar balas dendam. Liu Kang yang terbawa emosi berniat tetap akan mengikuti turnamen itu dengan izin Raiden atau tidak. Liu Kang pun berjalan keluar dari kuilnya. Malam harinya di Hong Kong, Johnny Cage sudah tiba di sana. Baru saja tiba, Johnny melihat orang membaca koran yang bertulisan Johnny adalah seorang penipu. Orang yang membaca koran itu bernama Adlin. Dia percaya bahwa aksi laga Johnny adalah asli. Liu Kang juga sudah sampai di tempat itu. Johnny menyuruh Liu Kang membawa kopernya menuju kapal dengan imbalan uang. Bukannya membawa koper, Liu malah melempar koper milik Johnny ke laut.
Dan di tempat lain, Sonia terlihat mengintip dari jauh, mencarikan Kano yang bersembunyi di sekitar dermaga. Lalu muncul kapal dengan bentuk yang aneh dari balik kabut. You gotta be kidding me. Para petarung mulai menaiki kapal itu. Sonia dapat melihat Kano juga memasuki kapal itu. Lalu, tanpa pikir panjang, Sonia langsung berlari dan mengikutinya. Di atas kapal, Sonia bertemu dengan Johnny dan Liu Kang. Mereka pun berkenalan. Find him. Out of my way. Kemudian, Sony berniat mencari Kano sampai masuk ke lambung kapal. Di sana dia ditemui oleh Sheng Tsang. I'm looking for a murderer. He boarded this. Lalu muncul Johnny dan Liu Kang di belakangnya, berniat membantu Sonia takut ada apa-apa. Sheng Tsang memanggil dua prajuritnya yang bernama Sub-Zero dan Scorpion. Sub-Zero mampu membekukan pistol di tangan Sonia. Move aside. Dan Scorpion mampu mengeluarkan senjata mengerikan dari telapak tangannya. Lalu tiba-tiba datang dua petir yang menyingkirkan Sub-Zero dan Scorpion. Petir itu berasal dari Raiden dan memperingatkan Sheng Tsang untuk tidak menakut-nakuti para petarung yang berasal dari bumi sebelum turnamen berlangsung. Di atas kapal, Raiden sang dewa petir dan pelindung bumi menjelaskan kepada Johnny, Liu, dan Sonia bahwa mereka adalah petarung yang terpilih untuk melindungi bumi dari serangan bangsa Outworld yang dipimpin oleh Kaisar Shao Kahn. Kemudian, untuk bisa memasuki bumi, pasukan Shao Kahn diharuskan memenangi turnamen Mortal Kombat sebanyak 10 kali berturut-turut dan mereka sudah menang sebanyak 9 kali. Jadi, turnamen kali ini adalah harapan yang terakhir untuk bumi. Sonia penasaran kenapa hanya mereka bertiga yang diberitahu tentang hal ini. Sedangkan di atas kapal terdapat banyak sekali petarung dari bumi lainnya. Raiden pun menjawab salah satu dari ketiganya akan menentukan akhir dari turnamen ini. Akhirnya, mereka semua memasuki alam lain. Mereka sampai di sebuah pulau milik Sheng Tsang tempat diadakannya turnamen Mortal Kombat. Mereka pun berjalan menuju tempat yang ditentukan. Di tengah perjalanan, Liu sadar ada yang memandangnya. Dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Princess Kitana. Di belakang mereka muncul Sheng Tsang yang memperingatkan Kitana untuk tidak dekat-dekat dengan Liu Kang karena dia sangat berbahaya. Sheng Tsang kemudian memerintahkan sosok makhluk yang bernama Reptile untuk mengawasi Kitana. Di saat jamuan makan malam, muncul Sheng Tsang yang mengucapkan sambutan kepada para petarung dari bumi yang akan bertarung di alam turnamen Mortal Kombat ini. Sheng Tsang kemudian memerintahkan Sub-Zero untuk mendemonstrasikan ilustrasi pertarungan yang akan terjadi di dalam Mortal Kombat. Sub-Zero terlihat bersiap-siap bertarung dengan salah satu pasukan Sheng Tsang. Dengan kemampuan esnya, Sub-Zero membekukan prajurit itu dan dia pun hancur berkeping-keping. Saat Sheng Tsang pergi, Sonia mengejarnya karena Sheng Tsang tahu di manakah Kano bersembunyi. Liu dan Johnny pun mengikuti Sonia dari belakang. Pada akhirnya, Sonia dan kawan-kawan pun berhasil menemukan Kano yang saat itu sedang makan sambil berbincang dengan seseorang. Sonia mengintainya dari kejauhan. Pria yang berbicara dengan Kano adalah sosok makhluk besar yang memiliki 4 tangan. Dia adalah Goro, sang juara bertahan turnamen 9 kali berturut-turut panglima perang kerajaan bawah tanah. Lalu muncul Sheng Tsang di tempat itu. Dia mengatakan kalau Kano adalah umpan agar Sonia mengikuti turnamen ini dan Sheng Tsang memiliki rencana lain untuk Sonia. Sheng Tsang juga memperingatkan Goro untuk berhati-hati dengan Liu Kang. Namun, Goro menganggap remeh Liu Kang. Goro tetap yakin kalau dia bisa mengatasi semuanya.
Setelah mendengar semuanya, Johnny, Liu, dan Sonny pun bergegas meninggalkan tempat itu. Shang Tsung yang menyadari kehadiran mereka bertiga memerintahkan pasukannya untuk memeriksa keadaan. Kemudian, Johnny, Liu, dan Sonny terlihat tersesat. Lalu dari kejauhan mereka melihat sosok Kitana. Liu pun mengikutinya. Namun di ujung jalan, mereka malah kembali ke tempat Kano dan Goro makan malam tadi. Di sana mereka disambut para pasukan Shang Tsung yang siap bertempur dan terjadilah pertarungan. Johnny, Liu, dan Sonya mampu mengatasi para pasukan itu dengan mudah. Lalu kemudian muncullah pasukan yang lebih banyak lagi. Beruntung Raiden ada di belakang mereka. Para pasukan itu ketakutan saat melihat sosok Raiden. Raiden pun menuntun Johnny, Liu, dan Sonya untuk mencari jalan keluar. Di perjalanan, Raiden memperingatkan mereka untuk bersiap-siap karena besok turnamen akan dimulai. Dan esok hari itu pun tiba. Liu Kang yang pertama kali bertarung melawan perwakilan dari Outworld. Dia terlihat kuat, namun Liu Kang mampu mengimbanginya. Dan dengan skill yang dia miliki, pada akhirnya Liu Kang mampu menumbangkan lawannya. Tak disangka, ternyata Shang Tsung menyedot jiwa petarung yang kalah. Pertarungan berikutnya pun segera dimulai. Kali ini Sonya Blade melawan orang yang selama ini dia carinya. Dia adalah Kano yang telah membunuh rekan Sonya, dan dimulailah pertarungan. Awalnya Kano mampu menguasai pertarungan itu. Dia mampu menjatuhkan Sonya dan menendang perutnya Sonya. Dan tadi disangka-sangka Sonya mampu mengepit kepala Kano dengan paha mulusnya. Dan Kano pun menyerah. Pria manapun juga bakal nyerah sih kalau diserang kayak gini. Dan di tempat lain, pertarungan berlanjut antara Johnny yang kali ini melawan Scorpion. Dari telapak tangannya, Scorpion mengeluarkan semacam senjata yang mengerikan. Senjata itu mampu melesat dan mengejar Johnny. Johnny pun berlari di antara perpohonan. Beruntung senjata itu sudah mencapai panjang maksimal dan tidak dapat menyentuh Johnny. Scorpion pun menariknya kembali, dan dalam serangan berikutnya Johnny berhasil menghindari senjata milik Scorpion. Senjata itu menancap di batang pohon. Kini giliran Johnny yang maju menyerang. Scorpion membawa Johnny ke dalam sarangnya. Di sana mereka berdua bertarung. Johnny terlihat kewalahan untuk menghadapi Scorpion. Scorpion terlihat membuka topengnya dan menyemburkan api. Beruntung, Johnny berhasil meraih tameng di dekatnya. Lalu, Johnny kemudian melemparkan tombak yang mengenai tubuh Scorpion, yang lalu keluar api dari dalam tubuhnya. Johnny pun memanfaatkan momen itu untuk kembali menyerang Scorpion dengan menggunakan tameng yang ada di tangannya. Semakin banyak keluar api dari dalam tubuh Scorpion, lalu tiba-tiba tubuh Scorpion pun meledak. Johnny berhasil mengalahkan Scorpion. Di pertarungan berikutnya, kali ini melawan Kitana. Di sela-sela pertarungan, Kitana bisikan hal-hal yang bisa membantu Liu Kang dalam memenangkan pertarungan berikutnya, yaitu dengan menggunakan elemen pemberi kehidupan. Shang Tsung yang kesal lalu menghentikan pertarungan itu. Malam harinya, Liu Kang kembali bertarung. Kali ini dia melawan Sub-Zero. Kemampuan bertarung Sub-Zero tidak main-main. Mereka berdua pertarungan pun sengit. Sub-Zero kemudian mengeluarkan kekuatannya mengendalikan es. Teringat dengan pesan Kitana yang sebelumnya,
Liu Kang lalu mengambil ember yang berisi air yang ada di dekatnya dan dilemparkan ke arah Sub-Zero. Air itu membeku dan meruncing seperti mata tombak dan langsung menembus tubuh Sub-Zero. Sub-Zero pun mampu dikalahkan. Kemudian pertarungan berikutnya pun digelar. Terlihat Princess Goro mampu menumbangkan semua penantangnya. Kali ini Goro bertarung melawan Artline, teman Johnny di awal saat menaiki kapal. Dengan tubuh yang besar dan 4 tangannya, Goro dengan mudah menumbangkan Artline. Serangan-serangan Artline tak berarti bagi Goro. Goro yang mampu mengalahkan Artline mempersembahkan jiwa lawannya untuk diserap oleh Shang Tsung. Setelah pertarungan berlangsung, Sonya, Johnny, dan Liu Kang curhat dengan Raiden. Khawatir mereka tidak bisa mengalahkan Goro dan Shang Tsung yang terlihat begitu kuat. Raiden mengatakan kalau Goro dan Shang Tsung bisa dikalahkan. Mereka bisa mengalahkan musuh apapun, tak peduli betapa aneh kekuatannya musuh tersebut. Akan selalu ada jalan selama mereka mampu mengalahkan rasa takut mereka. You must be prepared. Dan keesokan harinya, Johnny mengatakan kepada Sonya bahwa dia akan menantang Goro di pertarungan berikutnya. Sonya terlihat cemas, namun keputusan Johnny sudah bulat. Dia akan menantang Goro. Johnny pun menemui Shang Tsung, mengutarakan maksudnya untuk menantang Goro. Shang Tsung pun mengabulkan permintaan Johnny yang ingin melindungi teman-temannya walaupun Goro bukanlah lawan Johnny untuk saat ini. Shang Tsung memberi syarat nanti giliran Shang Tsung bebas menentang siapapun bertarung di tempat yang dia pilih untuk pertarungan terakhirnya. Lalu Raiden datang untuk menghentikan perjanjian itu. Namun terlambat, Johnny sudah menyetujuinya. Pertarungan antara Johnny dan Goro pun segera dimulai. Kini hanya tersisa 3 petarung yang mewakili bumi. Pertarungan pun dimulai tanpa basa-basi. Johnny menghantam burung puyuh Goro. Goro terlihat kesakitan. Johnny pun lari dan dengan amarah yang memuncak Goro mengejarnya. Di ujung jalan, Johnny terhenti karena jurang di depannya. Johnny berhasil memancing Goro ke pinggir jurang lalu menghajarnya. Dan Johnny pun berhasil menendang Goro yang mengakibatkan dia terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Johnny berhasil memenangkan pertarungan ini. Di dalam arena, tak disangka Shang Tsung menawan Sonya dan membawanya melewati sebuah lorong menuju Outworld. Sesuai perjanjian, Shang Tsung menantang Sonya dan membawanya ke Outworld untuk bertarung. Liu Kang dan Johnny pun cemas, namun selama Sonya tidak menerima pertarungan itu, pertarungan tidak akan terjadi. Kemudian, Liu Kang dan Johnny pun menyusul Sonya menuju Outworld. Di tengah perjalanan, Liu Kang menyadari ada sesuatu yang memperhatikan mereka berdua. Itu adalah sosok reptile yang diperintahkan oleh Shang Tsung untuk mengawasi mereka. Liu Kang berhasil menangkap reptile dan melemparnya. Tak disangka-sangka, patung tempat reptile terjatuh mengeluarkan tentakel dan menyerap tubuh reptile. Dan seketika, patung itu berubah bentuk menjadi ninja reptile. Reptile dengan tubuh ninja bertarung dengan Liu Kang. Kekuatan reptile tak bisa diremehkan. Liu Kang kewalahan menghadapi reptile, namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Liu Kang mengeluarkan tendangan 1000 bayangan dan akhirnya reptile bisa dikalahkan dan kembali ke wujud patung seperti sebelumnya. Lalu muncullah Kitana dari kejauhan. Ia menyuruh Liu Kang dan Johnny untuk mengikutinya. Di perjalanan, Kitana bercerita awalnya ayahnya adalah pemimpin tertinggi di Outworld. Lalu prajurit terbaiknya kalah dalam pertarungan Mortal Kombat selama 10 kali berturut-turut. Dan Kaisar Shao Kahn pun berhasil menguasai dan membunuh orang tua Kitana dan mengadopsinya sehingga Shao Kahn bisa menguasai Outworld. Dan Kaisar Shao Kahn pun berhasil menguasai dan membunuh orang tua Kitana dan mengadopsinya sehingga Shao Kahn bisa menguasai Outworld. Kitana memperingatkan Liu Kang saat akan melawan Shang Tsung di alam Black Tower. Liu Kang harus menghadapi musuhnya dirinya sendiri dan rasa takutnya. Sementara itu, di atas Black Tower terlihat Sonya ditawan oleh Shang Tsung. Kemudian, Sonya terus menolak tantangan Shang Tsung. Shang Tsung berbohong, tidak ada orang lain lagi di sana. Dan apabila Sonya menolaknya untuk bertarung, maka portal akan dibuka. Dan Kaisar Shao Kahn pun akan mengerahkan pasukannya untuk menguasai bumi. Lalu, dan Kaisar Shao Kahn akan mengerahkan pasukannya untuk menguasai bumi.
Namun Sonia percaya kalau teman-temannya pasti akan datang untuk menolongnya. Dan benar saja, Johnny, Liu Kang, Kitana berhasil menyusup menyamar sebagai pengawal Shang Tsung. Kitana memperingatkan Shang Tsung bahwa aksi kecurangannya telah mengotori kesucian pertarungan Mortal Kombat. Dan atas aksinya itu, kunci menuju alam bumi akan hilang selama-lamanya. Shang Tsung dengan emosi menantang Johnny Cage untuk bertarung dengannya. Namun kini Liu Kang yang maju menentang Shang Tsung untuk bertarung. Dan Shang Tsung pun menerima tantangan Liu Kang. Lalu pertarungan antara Shang Tsung dan Liu Kang pun dimulai. Shang Tsung bukan lawan yang remeh. Dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Kemudian Liu Kang mampu melancarkan pukulan ke wajah Shang Tsung. Shang Tsung yang marah dengan kemampuannya mensummon beberapa petarung yang jiwanya telah diserap sebelumnya. Kali ini Liu Kang harus menghadapi banyak musuh sekaligus. Dengan susah payah Liu Kang mampu menumbangkan mereka satu persatu. Shang Tsung terlihat sudah berada di atas dan Liu Kang pun menghampirinya. Saat berbalik, Shang Tsung mampu merubah bentuk dirinya menjadi sosok Shen, adik kandung Liu Kang yang sudah tewas sebelumnya. Liu Kang sempat terpengaruh dan percaya kalau itu adalah Shen yang asli. Di bawah mereka muncul banyak sekali tombak yang kejam keluar dari dalam tanah. Shen mengatakan kalau dia memaafkan Liu yang meninggalkannya sendirian di kuil dan membiarkannya. Namun, akhirnya Liu Kang sadar bahwa takdir Shen sudah ditentukan. Shen memiliki jalannya sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas takdirnya sendiri. Dan Shang Tsung lah yang telah membunuh Shen. Lalu, sosok Shen berubah menjadi Shang Tsung yang kemudian menyerang Liu Kang. Shang Tsung mampu membayangkan Liu Kang, namun Liu Kang masih mampu bangkit dan menyerang Shang Tsung. Terlihat jiwa-jiwa yang diserap Shang Tsung keluar satu persatu. Dan dengan pukulan ganda miliknya, Liu Kang berhasil menumbuhkan seseorang yang akhirnya terjatuh dan tewas mengenai tombak yang ada di bawahnya. Terlihat tubuh Shang Tsung berubah keriput seperti tengkorak. Dan jiwa-jiwa yang diserap sebelumnya akhirnya bisa bebas. Liu memiliki Shen diantaranya, akhirnya Shen bisa beristirahat dengan tenang. Dengan kematian seseorang dengan menandakan turnamen Mortal Kombat kali ini berhasil dimenangkan oleh perwakilan dari bumi. Anak-anak terlihat berlarian menyambut Liu, Kitana, Sonia, dan Johnny yang pulang ke bumi. Raiden pun menyambut mereka. Saat mereka berjalan, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan tempat suara yang mengerikan di atas awan terlihat sosok Kaisar Shao Kahn. Raiden dan pasukannya bersiap-siap untuk bertarung dan berakhir alur film Mortal Kombat. Sebenarnya ini film bagus dan menandakan rating tinggi. Namun bagi Mimin sangatlah kurang detail menjelaskan tentang asal-usul tokoh dalam game Mortal Kombat tersebut. Apalagi tokoh favorit Mimin yaitu Sub-Zero. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request di film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, orang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.